Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Ya, Shalom. Ya, sungguh indah kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh kembali berkumpul pagi ini. Ya, satu hal seringkali kita terbiasa menuntut Tuhan dalam hidup kita. Ya, satu hal yang mari kita terus belajar bagaimana kita menjalani setiap langkah hidup kita. Semua dengan skenario-nya Tuhan. Dan saat ini saat kita ada di tempat ini, mari kita gunakan waktu ini untuk kita boleh benar-benar menggunakan waktu kita secara utuh. Roh Tuhan yang sudah ada dalam setiap diri kita, mari biarlah Dia bebas berkuasa melawat setiap kita. Bapa, kami rindu saat kami ada di ruangan ini. Kami melihat tangan Tuhan yang terbuka menyambut setiap kami. Dan Engkau berkata, selamat datang pemuji dan penyembahku. Selamat datang pemuji dan penyembahku. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lewati. Pagi ini Tuhan, bahkan kami tidak mau peduli dengan apapun yang ada di luar. Tapi biarlah kami melihat kedalaman hati kami untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Untuk kami boleh dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan kami boleh menikmati saat indah bersama Tuhan. Karena semua yang sudah Tuhan berikan, karena semua yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hati kita. Mari bawa hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama aku ada. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan. Mari kita datang dengan segala ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih
bersyukur. Kau menyertai setiap langkah hidup kami Menyertai hidup selama ini. Amin. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku semua. yang ku Bersamamu Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini. Saya undang semua Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. dan teramat baik bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi aku ada. Oh, aku ada. Dan teramat baik bagi semuanya. Bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, aku ada. Kami mengucap syukur Tuhan. Saya undang Bapak Gembala. Ku alami bersamamu Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Teramat baik bagiku. Ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terpujilah Tuhan, Kami mengucap kami syukur. bersyukur, Kami mengucap kami naikkan syukur. syukur padamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah, Terima kasih Tuhan. terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sungguh Engkau baik dan amat teramat baik. Kami ada hari ini dalam situasi yang sangat baik di dalam kuasa Tuhan. Sekalipun sekitar kami banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang meragukan, banyak hal yang mencemaskan, tetapi bersama Tuhan kami dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bersama Tuhan kami dalam damai sejahtera Tuhan.
seluruh Indonesia, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak-Mu memuji Engkau, memuliakan Engkau dalam ibadah minggu. Oleh karena itu Tuhan, turunlah atas kami sekalian kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan sukacita, kebaikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata bersama-sama. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan bersalam-salaman satu dengan yang lain. Kata selamat pagi, selamat beribadah. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan silakan duduk kembali. Ya. Sekali lagi selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Saudara, saat kita masuk dalam gereja ini, sebelah kanan saya terpampang salib Tuhan. Dia yang datang meninggalkan semua kenyamanan yang boleh Tuhan rasakan, yang boleh Tuhan dapatkan. Semua pujian, semua kehormatan Dia tinggalkan, karena Dia mengasihi kita. Dan biarlah pagi ini saat kita ada di ruangan ini, mari kita gunakan waktu kita sekali lagi. Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau sembah Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Yesus Tuhan, semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau. Mari sembah Dia. Kau yang layak, yang layak disembah. Engkau datang mendekat pada kami, karena Engkau yang mampu mendekat. Semua karena kuasa-Mu Tuhan, semua karena kehendak-Mu. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Oh. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini
Ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Saudara jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari tinggikan nama Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima pujian, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Oh Yesus kami sembah. Engkau layak terima pujian. Disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, yang layak disembah. Haleluya. Dia layak terima penyembahan kita. Amin. Ya. Saya ingat betul pada saat Pak Tarwo berkata, saat kita menyembah, ya, kita yang aktif menggapai hadirat Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan saat firman Tuhan diberitakan, Tuhan bekerja sama dengan kita. Saat firman diberitakan, kita menerima dan Tuhan memberi. Dan biarlah saat kita menyembah sekali lagi kita boleh berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Sukacita, kekuatan. Mari berikan kemuliaan paling mulia untuk Allah kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. sungguh baik, Dia sangat baik.
ada di dalamku, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dan Tuhan Allah kekuatanku, oh, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan kemenanganku, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, oh, oh, oh. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah ada dalam setiap diri kami. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. lebih lagi, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to you. Haleluya. Silakan kembali Ibu Saudara. Mari terlebih lagi kita persiapkan hidup kita untuk kita boleh kembali belajar. Bila setiap firman yang akan ditaburkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman, boleh menjadi perintah, boleh menjadi pengingat. Bapa, kami kembali rindu Engkau datang melawat setiap kami, yang roh yang sudah ada di diam dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk kami boleh kembali belajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi setiap kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan, kami rindukan, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini.
Kami rindu Tuhan. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap, penuhi setiap kami. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. ku rindukan Kau hadir di sini, Saat ini menjamah melawat setiap kami. Haleluya. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus. Bapak, pagi ini kami rindu. Kami boleh membuka diri kami. Kami boleh membuka hidup kami. Membuka seluruh diri kami Tuhan untuk terbuka dengan Engkau. Mari jemaat Tuhan saya undang lagi untuk bangkit berdiri. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini, Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Saat ini, Yesus. Sekali lagi ku rindukan kuasa-Mu. Ku rindukan. Saya undang Bapak Jonathan ya Pak. Di sini, saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk kasih, kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah hamba-Mu menyampaikannya
bukan dengan kata-kata indah, hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sehingga setiap kami yang mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan, kami diteguhkan, dikuatkan, dan dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya walaupun mungkin kabar kita kadang tidak selalu baik. Ada yang baik, ada yang tidak. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus baik senantiasa. Amin. Tuhan Yesus selalu luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, suatu kehormatan, sukacita yang besar. Saya dan keluarga boleh kembali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Urip Yudono, dan Ibu beserta seluruh pengerja dan jemaat yang mempercayakan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini kepada saya. Terima kasih juga untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pagi hari ini. Ya baik, tema kita pagi hari ini saya beri tema menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Nah Bapak Ibu terkasih, ketika kita mendengar ya bagaimana atau kita mendengar kata saksi Kristus, ya banyak orang-orang percaya ya, kita semua mungkin berpikir, waduh gimana ini caranya ya, wah saya belum punya keberanian untuk bersaksi, saya juga belum bisa menginjil, bahkan hidup saya juga sepertinya masih biasa-biasa saja. Apakah bisa ya saya menjadi saksi Kristus? Nah, bersyukur karena saya akan memberitahukan kepada kita semua kabar baik ya, bahwa menjadi saksi Kristus itu tidak seperti yang kita takutkan. Nah, mari kita melihat apa kata firman Tuhan ya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu terkasih, kalau kita perhatikan, di sini Yesus tidak berkata, berusahalah menjadi saksiku. Enggak ya, tapi yang Yesus katakan adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah Bapak Ibu, kesaksian itu bukan soal usaha manusia, karena kesaksian adalah hasil pekerjaan Roh Kudus ya di dalam kehidupan orang percaya. Amin Bapak Ibu ya. Nah kita akan lihat dulu kebenaran mendasar ya. Jadi saksi Kristus itu adalah salah satu identitas kita sebagai orang percaya. Nah ini perlu Bapak Ibu ingat ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan ya. Kita juga menerima identitas yang baru. Ada banyak sekali identitas baru yang kita terima. Dulu juga pernah saya khotbahkan di sini ya, kita adalah ciptaan baru, kita adalah anak Allah, orang yang sudah dibenarkan ya, kita adalah garam dan terang dunia, kita lebih dari pemenang, imamat yang rajani. Ada begitu banyak Bapak Ibu ya identitas kita sebagai orang percaya, dan salah satunya adalah saksi Kristus. Nah jadi saksi Kristus itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Kapan kita menerimanya? Sejak kita percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya melalui pribadi Roh Kudusnya, itu tinggal dan bekerja di dalam dan melalui kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah jadi ya kita tidak berusaha untuk menjadi saksi Kristus, tetapi kita telah dijadikan saksi Kristus oleh Dia, oleh Yesus, ya, sejak kita menjadi orang percaya. Jadi
kita semua sudah dijadikan saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Ayo coba tunjuk kanan kiri. Kamu udah jadi saksi Kristus loh. Ya. Kita semua ya orang percaya di tempat ini kita memiliki identitas sebagai saksi Kristus. Nah, jadi menjadi saksi bukan usaha manusia melainkan identitas yang diberikan oleh Kristus. Nah, lalu ya kita akan melihat begini Bapak Ibu ya. Dalam suatu sidang, ya ini saya kasih ilustrasi, dalam suatu sidang di pengadilan, itu biasanya ada saksi, betul ya? Nah, seorang saksi itu tidak menjadi saksi karena dia pintar bicara, enggak itu syaratnya. Ya, dia juga tidak menjadi saksi karena dia berusaha menunjuk dirinya menjadi saksi. Ya, bahkan kebanyakan orang-orang memang menghindar gitu ya untuk menjadi saksi di pengadilan. Nah, tetapi seseorang bisa menjadi saksi di pengadilan itu karena apa? Dia melihat, mengalami atau mengetahui suatu fakta, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu karena dia melihat, mengalami ya suatu fakta dan ada sesuatu yang bisa dia ceritakan, maka polisi ya atau hakim memanggilnya sebagai saksi. Nah, demikian juga sebagai orang percaya, ya di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita tidak menjadi saksi Kristus karena kita pandai berkhotbah. Enggak, ya. Kita tidak menjadi saksi Kristus karena kita harus sekolah Alkitab. Tidak. Kita tidak menjadi saksi Kristus ya karena kita mungkin karena sebagai pengerja gereja, nah maka baru kita bisa menjadi saksi Kristus. Tidak, kita menjadi saksi Kristus karena kita telah mengalami Kristus di dalam hidup kita. Amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pasti banyak mengalami Kristus, ya, mengalami kasih-Nya, mengalami kemurahannya, kebaikannya. Yang jelas kita semua mengalami anugerahnya yang begitu besar sehingga kita semua diselamatkan. Betul Bapak Ibu ya? Bukankah kita semua diselamatkan itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena upaya kita ya. Nah, jadi kita menjadi saksi karena kita telah menerima kasih-Nya, mengalami pengampunan ya, mengalami kebaikannya ya. Nah, makanya ya seorang saksi ya sama seperti saksi di pengadilan tadi itu tidak ditugaskan untuk membuat fakta atau menciptakan fakta, ya dia hanya diminta menceritakan apa yang telah dia lihat dan alami. Demikian juga, ya Tuhan tidak meminta kita menciptakan kesaksian, tidak. Ya, Tuhan hanya meminta kita menceritakan apa yang kita alami bersama Yesus, apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita. Kita bukan seperti salesman ya, salesman Kristus gitu ya, yang harus meyakinkan orang, tidak. Tapi kita adalah saksi Kristus yang menceritakan apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada pertanyaan penting selanjutnya. Lalu mengapa menjadi saksi Kristus itu penting ya? Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita perlu nyadari bahwa ya kehidupan kita itu dilihat orang, dibaca orang. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, apalagi di era gadget sekarang ini. Hati-hati Bapak Ibu ya. Coba misalnya ini Bapak Ibu keluar di sana, iseng aja, teriak, enggak keru-keruan. Atau mungkin teriak, saya adalah Mesias, gitu ya. Pokoknya melakukan sesuatu yang konyol, itu orang banyak udah diem-diem udah siap, betul nggak? Siap dengan apa? Gadgetnya, ngerekam. Dan kita nggak tahu kalau direkam, ya. Nah sehingga gampang, orang tuh mau melihat kehidupan orang lain tuh sekarang gampang. Nah saya itu mengendarai mobil, ya mobil yayasan, itu ada stikernya gede banget, Sing Your English. Sehingga mobil yang saya kendarai itu gampang dikenal orang, betul?
Nah, dari mobil aja bisa kelihatan perbuatan orang yang di dalamnya, betul gak? Maksudnya gini, ya ketika saya ngelanggar lampu merah, loh, itu Pak Jo ngelanggar lampu merah. Atau ketika misalnya disalib terus panas, jos gitu ya, lalu saya buka jendela, woi gitu ya, ketahuan deh ya. Nah makanya saya harus hati-hati juga pakai mobil itu kan gitu ya. Karena kemanapun pergi itu sering loh, terlalu sering orang bilang, saya lihat tadi Pak Jo. Bahkan teman-temannya Briel anak saya, Briel tadi aku lihat mobil kamu lewat gitu ya. Nah gampang kan ya, bisa dibaca ya. Nah makanya orang itu melihat hidup kita. Nah makanya Rasul Paulus itu ya berkata, di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Nah banyak orang mungkin gak pernah baca Alkitab, tapi yang pasti dia membaca hidup kita. Betul? Ya. Nah mereka membaca hidup kita, mereka akan memperhatikan ya. Apalagi misalnya sebagai Pak Pendeta Uri sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu lebih banyak orang yang melihat, betul ya? Karena mereka melihat ya bagaimana kita berkelakuan, bagaimana kita bicara, menghadapi masalah tuh gimana kita mengatasinya, ya terus bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya dari kehidupan kita mereka bisa membaca kita. Nah, masalahnya yang dibaca adalah apakah mereka melihat Kristus atau melihat demit gitu ya. Ya karena kalau misalnya kelakuannya kacau, ya gimana mau ya mencerminkan Kristus. Ya. Nah, makanya kenapa menjadi saksi Kristus itu penting. Nah, yang kedua, karena hidup kita ya sebagai saksi Kristus itu dapat membawa orang kepada Kristus. Ya. Nah Matius 5 ayat 16 ini Yesus yang berkata, ya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah Bapak Ibu terkasih, terang itu tidak bersuara ya, dia tidak berteriak. Terang hanya bersinar. Dan ketika terang itu bersinar, kegelapan itu akan sirna dengan sendirinya, betul ya? Cara mengusir kegelapan adalah dengan menyalakan terang. Nah sudah beberapa hari ini atau mungkin saya nggak tahu berapa lama ya di Indonesia ini kan kayak ada pemadaman bergilir gitu ya. Di Salatiga juga ya ngalami ya. Saya kebetulan kemarin ada di Paran, di sana mati juga lampu. Pagi-pagi saya baru kesini dan ternyata Salatiga juga mengalaminya. Ya, gelap, ya susah. Ya, nah makanya kita butuhkan terang kan gitu ya, kita berdoa supaya ini tidak berlarut-larut ya. Nah terang itu hanya bersinar dan banyak orang datang kepada Kristus. Pertama kali dia berjumpa Kristus itu bukan karena dengerin khotbah yang spektakuler, enggak ya. Tetapi mereka mungkin melihat adanya kasih, terang yang terpancar, ada damai sejahtera, sukacita yang terpancar keluar dari hidup seseorang, dari hidup kita. Ya. Nah mereka melihat kasih, mereka melihat wow ternyata orang Kristen itu memang penuh kasih. Ya, karena kita orang Kristen itu kan dikenal dengan kasihnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah makanya itu bisa membawa orang kepada Kristus. Ketika kita menjadi saksi Kristus, tentunya orang melihat Kristus di dalam dan melalui kita. Ya makanya Roh Kudus yang bekerja dan orang akan dibawa untuk mengenal Kristus, ya datang kepada Kristus. Nah, yang ketiga, kenapa penting menjadi saksi Kristus? Karena itu juga untuk meneguhkan pemberitaan Injil, Bapak Ibu. Ya. Nah, kadang ya mohon maaf, pemberitaan Injil itu menjadi tidak efektif. Itu karena dirusak oleh kelakuan si pemberita Injil itu sendiri. Betul ya? Nah makanya ya kita perlu menyadari ya berat loh. Saya khotbah di sini tuh nggak mudah Bapak Ibu ya. Misalnya saya berkhotbah kasih itu sabar, tapi ternyata saya sendiri nggak sabaran dan orang tiba-tiba melihat saya bentak-bentak istri saya,
anak saya, ya ngapain memberitakan Injil kalau kelakuanmu juga kayak gitu, betul ya? Jadi rusak, ya. Injil tidak diteguhkan, ya, tapi dimentahkan oleh kelakuan saya. Kasih itu murah hati, tapi ternyata ya mintanya ditraktir terus, gitu ya. Giliran makan gitu, pura-pura lari pas saat bayar. Saya percaya di sini nggak ada, amin. Di sini murah hati, amin Bapak Ibu. Amin. Ya, ya. Nah, jadi kita ya perlu benar-benar meneguhkan pemberitaan Injil melalui kelakuan kita. Nah, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, saya coba-coba bahasa Inggris. Saya lagi belajar ini Bapak Ibu ya, belajar bahasa Inggris. Ada ungkapan yang berkata gini, your action speak louder than your word. Pernah dengar itu? Tindakanmu, perbuatanmu itu berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Ya, nah makanya Rasul Paulus berkata, ya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah di sini kita semua belajar, termasuk saya. Ya tentu saya juga kadang-kadang bisa nggak sabaran, betul ya. Tentu saya juga kadang-kadang mungkin kedapatan marah. Saya mungkin kedapatan kayak pelit karena memang saya lagi nggak ada duit misalnya ya. Nah tapi ya setidaknya kita perlu terus ya mengalami perubahan di dalam karakter kita ya, karena ketika karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus itu akan meneguhkan pemberitaan Injil. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah lalu selanjutnya bagaimana kesaksian Kristus itu muncul di dalam hidup kita, ya. Nah, karena kesaksian kita itu kan bukan kita yang mengupayakan, ya, tetapi kita membagikan kesaksian kita karena apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, kan gitu ya. Karena kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, ya. Nah, ini bagian yang paling penting. Ya, bagaimana supaya kesaksian Kristus itu muncul dalam hidup kita? Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Ya. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku, ini Yesus yang bilang. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Yesus tidak berkata, berusahalah menghasilkan buah. Kan di endingnya kan ya, kalau kita tinggal di dalam Kristus, Kristus dalam kita, maka kita ini sebetulnya hanya ranting loh Bapak Ibu. Kita bukan pohonnya. Nah, ranting itu nggak pernah ngeden untuk menghasilkan buah, betul ya? Ranting berbuah karena menempel pada pohonnya, pada pokok anggur. Ya, dalam hal ini Yesus sedang menceritakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah rantingnya. Nah, jadi buah yang dihasilkan itu ya bukan sesuatu yang kita upayakan, tetapi dihasilkan dari relasi. Melekat tinggal di dalam Kristus, terhubung dengan Kristus. Ku terhubung denganmu, selalu apa Bapak Ibu? Melekat di hatimu. Ya. Nah, makanya kita bersyukur karena untuk menjadi caranya apa supaya kesaksian Kristus muncul dalam hidup kita itu bukan dengan kita harus melakukan ini itu begini, tapi pertama-tama yang paling penting kita tinggal di dalam Kristus, ya. Nah, ketika kita tinggal di dalam Kristus, otomatis yang kita keluarkan, ya kita ini kan ranting, ya tentu akan sama dengan pohonnya kan gitu ya. Kalau pohonnya bagus, pohon mangga yang baik, dia mengeluarkan mangga yang baik, yang manis, ya. Nah makanya kita hanya perlu tinggal. Ini bicara relasi kita dengan Kristus. Ya. Nah lalu yang kedua Bapak Ibu. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ketika kita percaya kepada Yesus, ya maka kita ada Roh Kudus di dalam kita.
Karena ketika percaya Yesus kita mengalami kelahiran kembali, lahir baru, dilahirkan baru oleh karya Roh Kudus. Dan begitu kita percaya Yesus, Yesus tinggal di dalam kita melalui pribadi Roh Kudusnya. Nah masalahnya adalah kita memberi diri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau menuruti keinginan daging, kan gitu. Ya, itu pilihan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah biarlah kita memberi diri kita hidup dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25 ya berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Boleh dong tepuk kanan kiri, ayo beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, Roh Kudus itu bukan sekedar memberi kuasa, tetapi dialah kuasa itu sendiri, dialah power itu sendiri. Ya, dia adalah pribadi yang memimpin kehidupan kita hari demi hari. Ya kadang Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita, ya misalnya untuk menguatkan seseorang, mendoakan seseorang, ya membagikan kasih Kristus, ya. Nah bahkan kesaksian yang paling efektif itu bukan kesaksian yang kita rencanakan ya, tapi yang spontan karena pimpinan Roh Kudus seperti itu, ya. Nah makanya kita perlu dengan kesadaran penuh memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah, yang ketiga. Ya. Mengikuti teladan Kristus. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang mungkin susah ya. Yesus bilang begini, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, bagaimana kita mengikuti teladan Kristus? Tentu Bapak Ibu sekali lagi bukan dengan upaya dan kekuatan kita sendiri. Rahasianya adalah dengan memandang kepada Yesus. Ketika kita memandang kepada Yesus, semakin memandang kepada Yesus, semakin Roh Kudus mengubahkan kita menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus itu bukan secara fisik ya, rambutnya gondrong, kumisan, jenggotan, enggak, tetapi karakternya. Amin Bapak Ibu. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu, setiap saat di dalam hidupku. Amin Bapak Ibu ya. Nah, waktu saya masih sekolah, masih SMP, kita semua mungkin ngalami. Kita biasanya punya orang yang kita kagumi, betul ya. Entah artis, bintang film ya. Nah dulu saya mengagumi seorang bintang film yang kegantengannya mirip saya, itu Tom Cruise. Ya, jadi waktu SMP, zaman Top Gun itu ya, itu rambutnya kan keren banget. Nah saya selalu pandangi terus posternya. Dan akhirnya kelakuan saya juga coba-coba ngikutin Tom Cruise ya waktu dia jadi pilot. Wah jalannya keren gitu ya. Padahal saya beda jauh sama Tom Cruise ya. Mungkin lebih ke Tom and Jerry malah gitu ya. Ya, nah kita akan berusaha ya mengikuti apalagi masa jati diri ya, pencarian jati diri. Ya kita ngefans sama Tom Cruise, segala kelakuan, model rambut semua, bahkan cara berjalan, ya cara ngomong mungkin kita mirip-miripin dengan idola kita. Nah demikian juga ketika kita memandang Kristus, ya kita akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakternya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, keadilannya. Amin Bapak Ibu ya. Nah saya selalu sampaikan bahwa kekristenan itu berbicara transformasi perubahan hidup dari dalam keluar. Ya, ketika kita percaya Yesus, Yesus tinggal di dalam kita melalui pribadi Roh Kudusnya, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang mentransformasi hidup kita dari dalam keluar. Nah makanya kita mengikuti teladan Kristus dengan selalu memandang kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang keempat selanjutnya ya. Nah, yang keempat ya. Bagaimana kesaksian Kristus bisa muncul dalam hidup kita, yaitu dengan dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Nah ini penting banget Bapak Ibu. Nah kita harus bedakan antara didiami dengan dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Karena ketika kita percaya Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, Roh Kudus mendiami kita. Betul? Tetapi
ketika kita dipenuhi Roh Kudus, nah ini bukan tentang jumlah kuantitas seolah-olah Roh Kudus tuh kayak cairan, enggak ya, penuh, enggak ya. Tapi ini tentang kualitas pengaruh, ya, kontrol. Nah, dipenuhi Roh Kudus artinya seluruh area hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, itu maksudnya dipenuhi Roh Kudus. Ya, kadang orang mengartikan dipenuhi Roh Kudus itu harus bermanifestasi. Ya, tidak harus bermanifestasi. Ya, oke, baik kalau ada manifestasi, tapi yang penting kan akhirnya hidupnya dirubah apa enggak? Hidupnya berubah enggak, kan gitu ya. Nah, biarlah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tepuk dong kanan kiri. Ayo kita selalu dipenuhi Roh Kudus, ya. Nah, firman Tuhan katakan ini, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, Kisah Para Rasul 4 ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, perhatikan urutannya ya, mereka dipenuhi Roh Kudus terlebih dahulu, baru muncul keberanian. Keberanian itu bukan berasal dari mereka, tapi dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi mereka. Ya, jemaat mula-mula. Demikian juga dengan kita, semakin kita dipenuhi dengan kesadaran akan kasih Tuhan, kebaikannya, kemurahannya, maka kita semakin dipenuhi dengan pewahyuan tentang Kristus dan anugerahnya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu kita sampai pada tujuannya. Ya. Nah, kita udah dengan jelas ya tadi melihat bahwa bagaimana supaya kesaksian Kristus muncul, ya. Nah, yang pertama kita tinggal di dalam Kristus, ya, lalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga mengikuti teladan Kristus, dan yang keempat senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Itu tujuannya adalah supaya melalui kehidupan kita banyak orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Bukankah itu menjadi kerinduan kita semua? Kita menjadi saksi Kristus karena memang kita dijadikan saksi Kristus oleh Kristus sendiri. Dan tujuannya adalah agar melalui kehidupan kita banyak orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya undang tim Praise and Worship, boleh maju. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami sama-sama melihat dan belajar bahwa menjadi saksi Kristus itu bukan tentang bagaimana kami berusaha untuk jadi saksi Kristus. Karena itu adalah identitas kami yang kita miliki, yang kami miliki sejak kami percaya Yesus. Kami dijadikan saksi Kristus. Dan sebagai saksi Kristus, biarlah kami tetap terus menempel pada Kristus, tinggal di dalam Kristus. Kami tetap terus hidup dipimpin oleh Roh. Kami mengikuti teladan Kristus dan kami tetap senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Bapak, biarlah ini meneguhkan, menguatkan kami semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri, berserah penuh
penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah dengan segenap hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Biar musik tetap mengalun, kami bersyukur Bapa, karena kami memiliki Roh Kudus, dan kami rindu supaya Roh Kudus Engkaulah yang memimpin setiap langkah hidup kami. Kami buka hati, membiarkan Roh Kudus bekerja, menjamah kehidupan kami, dan kami mau berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidup kami, Engkau yang memimpin sepenuhnya, dan biarlah kami tetap terus menyembah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ini meneguhkan, menguatkan kami semua, jemaat GJKI Eklesia Salatiga akan terus dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kami semua akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan kami benar-benar dapat menjadi saksi Kristus yang dapat membawa orang kepada Kristus, dan mereka boleh percaya dan diselamatkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat yang berlaku untuk minggu depan. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2026. Pelayan Ibadah Raya Minggu 28 Juni 2026. Ibadah Raya yang pertama pukul 6 pagi. Oleh Ibu Windu, dibantu dengan singer Ibu Rianti, Ibu Munarno, dan Ibu Sri Rohmat. Musik akan dibantu oleh Saudari Fania, Bapak Heri, dan Saudara Ardes. Penyambut jemaat, Ibu Ngadino. Untuk ibadah raya kedua pukul 8 pagi, ibadah akan dipimpin oleh Ibu Nunia, dibantu dengan singer Ibu Dari, Ibu Lilis, dan Ibu Windu. Musik akan dilayani oleh Bapak Erwan, Saudari Tania, Bapak Arfi, Saudara Ardes, dan Saudara Ivan. Penyambut jemaat dipimpin oleh Ibu Nunia, dibantu dengan singer Ibu Dari, Ibu Lilis, dan Ibu Windu, dan Saudara Ivan. Penyambut jemaat Bapak dan Ibu Bagus P, Ibu Puji, Ibu Ninik, Saudari Cika, dan Saudari Ani. Firman Tuhan pada ibadah raya yang pertama akan dilayani oleh Bapak Rudi Herianto. Untuk ibadah raya kedua oleh Pendeta Persekutuan Adi Yuswa pada Kamis 25 Juni 2026. Pukul 5 sore di Ruang Serbaguna Eklesia. Pukul 5 sore oleh Ibu Maria M. dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk segala doa dan dukungan Bapak Ibu GJKI Eklesia Salatiga, Remaja GJKI Eklesia Salatiga, Lestari di Jetis, Bapak Danang, Kamis dan Sabtu.
Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Lestari keluarga baru GJKI Eklesia, calon menantunya Pak Hartono atau Bu Hartono, ya, namanya lupa saya. Siapa Bu? Oh Cindy, ya, namanya Mbak Cindy. Ya, di sini ada 2 Cindy, berarti Cindy-nya Mas Lilian, menantunya Pak Pendeta Sutarwo, dan Cindy-nya calon menantunya Bu Hartono. Silakan bisa berdiri nih. Ini Mbak Cindy itu seperti ini nih, coba. Ya, silakan berdiri. Ya, kita beri tepuk tangan, luar biasa. Ya. Akan menikah dengan Mas Aga tanggal 13 ya. Tanggal 8 loh, tanggal 13 ya. Tanggal 8 Juli di tempat ini, dan setelah itu akan pergi ke Vietnam kalau tidak salah ya. Tapi puji Tuhan, sebelum pergi ke Vietnam diberkati, percaya Yesus. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih Pak Pendeta Jonathan. Firman Tuhan luar biasa, tepat bahwa orang di luar Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Di mana orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak bisa berkarakter seperti Kristus. Dan orang yang berkarakter seperti Kristus itu menjadi saksinya Kristus yang dapat dilihat orang bukan dari penampilannya saja, bukan dari perkataannya saja, tapi dari setiap tindakannya. Dan tindakannya adalah tindakan yang dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu rohnya Yesus Kristus. Nah Bapak dan Saudara, kita juga perlu berdoa untuk Ibu Wiwi Hartono yang beberapa waktu lalu operasi di Ngawen, sekarang dalam masa pemulihan. Kita juga berdoa untuk Pak Rudi yang beberapa waktu lalu operasi mata di Rumah Sakit Primaya Semarang. Ini dalam pemulihan juga, masih kontrol. Tadi malam kami berkunjung ke sana. Pak Rudi itu cerita tentang bagaimana operasi dari jam 2 sampai jam 6 sore operasi mata. Pagi lah ya, setengah 2 malam sampai jam 6 pagi. Bayangkan itu dalam kondisi hanya di bius lokal. Kontrolnya juga sama. Saya bilang kalau mau kontrol antar Pak Agung saja pakai mobil kami, saya begitu. Dijawab sama Bu Yayu, kontrol kadang-kadang jam 2:30 pagi. Ya enggak masuk akal, memang kontrol jam 2:30 pagi itu piye ya? Pak Agung sudah bangun apa belum? Tapi nanti semuanya akan diatur oleh Tuhan ya. Dan setiap hari harus menunduk selama 8 jam. Nunduknya itu begini, bukan begini. Karena kalau begini akan mengganggu saraf bagian apa itu ya, tulang belakang itu ya. Nunduk begini 8 jam itu Bapak Ibu bisa bayangkan itu ya. Ya kita doakan ya supaya pemulihan Tuhan segera terjadi. Kita bersyukur bahwa kita melihat karya-karya Tuhan ya. Makanya sehat itu adalah untuk Tuhan ya. Sehat itu untuk jadi berkat, sehat itu untuk terus berkarya sehingga orang-orang diberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau percayai. Orang-orang yang Engkau rahmati dengan kekuatan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang kena diberkati Tuhan Yesus. Kehidupan yang ditopang oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak perlu bagaimana kami berpikir untuk kami hidup dengan kekuatan kami sendiri. Karena bersama Yesus
kami boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dunia ini. Bila Tuhan melihat kami dari surga, tentang apa yang kami katakan, tentang apa yang kami lakukan, tindakan-tindakan apa, orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami, dan mereka dilawat Tuhan untuk diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan kami. Biarlah kami hidup senantiasa terhubung dengan Tuhan, sehingga kami tidak mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram, masa-masa yang mencelakai. Kami berkati diri kami sendiri, kami berkati orang tua kami berkati sanak saudara kami berkati anak cucu kami berkati seluruh kehidupan kami, supaya senantiasa kami mampu memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian Engkau berkasih karunia dengan orang-orang yang sekitar kami, tetangga kami, saudara kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Pekerjaan, pelayanan, kuliah, studi, kami serah pada Tuhan. Ya, Engkau akan menolong. Hari lepas hari kami senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jonathan Edward yang telah mempertegas kebenaran bahwa kami menjadi saksi bukan karena usaha kami, tapi oleh karena kami punya identitas sebagai saksi yang berbicara tentang Yesus tanpa kami buat-buat, tanpa direkayasa. Dan itu karena kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-Mu, istri dan Briel dalam kehidupannya, pelayanannya. Dan jikalau hamba-Mu Bapak Pendeta Jonathan Edwards ini akan ditabiskan menjadi pendeta di lingkungan GJKI pada tanggal 13 Juli nanti, bersama dengan para hamba-Mu yang lain, baik di Salatiga maupun di tempat yang lain. Biarlah Tuhan meneguhkan, menguatkan jabatan sebagai pendeta, jabatan sebagai gembala, jabatan sebagai pelayan Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam kehidupan mereka, yang sedang mengalami sakit, penyakit atau apapun juga, dan mereka yang sedang berulang tahun. Ibu Kinanti, Mas Dana, Ibu Ruth, Ibu Anggun, dan saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang minggu ini juga berulang tahun. Kekuatan dan kuasa, kasih karunia, panjang umur dan berlimpah menyertainya. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kebijakan pemerintah, semuanya Tuhan akan menolong, Tuhan yang memberkati.